Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Ketut Subande. Yang saya hormati Ibu Dr. Widi selaku narasumber, dan beliau juga adalah Wakil Rektor 1, Bapak Moderator, para dosen yang berkesempatan hadir, dan khususnya adik-adik sekalian, seluruh mahasiswa, mahasiswi Fakultas Administrasi Publik Undiknas yang kami banggakan. Hari ini saya sungguh merasa berbangga, berbahagia, dan merasa terhormat karena bisa berdiri di hadapan para mahasiswa-mahasiswi di gedung auditorium Dwi Tunggal yang megah ini. Tepuk tangan untuk mahasiswa semua. Satu kata kunci adalah bahwa yang abadi itu adalah perubahan. Dan kalau kita tidak mengantisipasi perubahan itu, maka kita akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Hanya ada satu jawaban, kita harus siap adaptif. Paham? Sanggup saudara-saudara untuk tampil adaptif? Menghilangkan zona nyaman? Maka ketika itu sudah Anda dapatkan, maka Anda adalah harapan masa depan bangsa, harapan orang tua, dan harapan calon mertua, saudara. Kalau kita bicara tentang pemilu, maka kita pasti tidak akan lepas dengan apa yang disebut dengan politik. Politik dalam bahasa sederhananya itu adalah usaha atau upaya kita dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Itu dalam batasan sempit. Tapi dalam lingkup negara, maka politik itu adalah upaya kita untuk mencapai kekuasaan. Kemudian dengan kekuasaan itu kita melakukan pengambilan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan publik, maupun bagaimana kita keputusan di dalam mendistribusikan, mengalokasikan sumber daya, baik sumber daya benda maupun non-benda. Inilah yang menjadi sasaran tujuan orang berpolitik. Dan untuk mencapai itu, maka negara melaksanakan sebuah sistem, yaitu cara yang teratur dan diatur melalui proses pemilu. Karena ini adalah politik kaitannya dengan negara. Saudara-saudara, adik-adik sekalian, sekarang belajar tentang politik adalah bagaimana memahami terhadap 4 hal ini. Nah, untuk mencapai tujuan politik, itu tidak bisa orang memaksakan kehendak, memaksakan dirinya. Kalau di dalam dulu masih ada, itu namanya coup d'etat ya. Jadi mencapai kekuasaan lewat coup, mencapai kekuasaan lewat keturunan. Tetapi sekarang karena kita menganut negara demokratis, maka tujuan politik oleh siapapun, oleh partai apapun, dia harus dicapai melalui cara-cara yang benar, cara-cara yang diatur oleh negara, yaitu melalui proses pemilu. Pemilu ini akan bisa berjalan dengan baik atau menghasilkan sebuah hasil proses demokrasi yang sehat dan bermartabat, itu sangat dipengaruhi oleh motivasi para peserta pemilu dalam hal ini partai politik. Motivasi yang mengatasnamakan demokrasi yang sehat atau mewujudkan demokrasi yang sehat dan bermartabat, inilah yang menjadi harapan kita. Kemudian dalam motivasi ini, itu melahirkan suatu cara-cara di dalam berpolitik untuk memenangkan pemilu. Ada yang bersifat positif, ya,
positif, yaitu mereka yang taat dengan pemilu, kemudian apa yang dilakukan adalah berbasis program yang jadi adu gagasan, ide, kualitas SDM yang lebih. Ada juga yang negatif, pokoknya kita ikut berpemilu tetapi agar pemilu ini rusak. Atau kami mencapai dengan cara apapun, menghalalkan dengan cara apapun. Itu yang negatif. Termasuk yang negatif ini menurut pendapat saya adalah fear-mongering. Jadi menciptakan suatu suasana melalui kampanye, melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan rasa takut sehingga terpaksa mereka tidak ikut pemilu atau memilih berdasarkan atas tekanan tersebut. Jadi kalau proses ini yang terjadi, sudah tentu hasil pemilu adalah tidak sesuai dengan harapan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu pemilu yang demokratis berdasarkan Pancasila. Jadi apabila motivasi yang baik, proses kampanye yang positif, tapi penegakan oleh pelaksana pemilu tidak sesuai atau keberpihakan atau membiarkan kecurangan-kecurangan, maka sudah tentu pemilu itu hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena demikian, ketakutan masyarakat ini harus diatasi oleh dua pihak. Jadi cara-cara kampanye yang menyebabkan masyarakat merasa takut atau tertekan atau terpaksa melakukan pilihan atau tidak melakukan pilihan, maka peranan pelaksanaan pemilu ini sangat penting. Juga peranan masyarakat juga sangat penting. Tiga pihak ya, peranan daripada peserta pemilu juga tidak kalah pentingnya. Oleh karena demikian, kami menolak cara-cara yang digunakan dengan cara memberikan pressure, tekanan, baik itu dalam bentuk fisik maupun termasuk juga money politik. Money politik ini adalah proses tekanan juga dengan memanfaatkan kelemahan masyarakat yang memang mengharapkan ada suatu imbalan, yang pada akhirnya mereka memilih tidak berdasarkan atas nurani, tidak berdasarkan atas kualitas calon, tidak berdasarkan atas proses demokrasi yang diharapkan. Oleh karena demikian, maka tiga pihak ini kita harapkan berperanan secara aktif untuk menghilangkan proses-proses cara-cara berkampanye yang negatif, termasuk di dalam menciptakan rasa takut. Nah, outputnya sudah tentu, kalau ini seperti yang saya sampaikan tadi berhasil kita lakukan, maka sudah tentu akan melahirkan pemilu yang jujur dan adil, kemudian demokratis dan bermartabat, di mana ini harus didukung oleh tiga hal seperti tadi. Tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan pola pikir atau mungkin tip dan lain sebagainya, istilahnya apapun istilahnya, yang saya ingin sampaikan kepada para mahasiswa yang pada akhirnya nanti adalah mereka yang menerima tongkat estafet perjalanan bangsa ini, termasuk adik-adik sekalian. Yang pertama, kita mulai dari tengah ini. Saya mengambilkan dari Sun Tzu. Jadi Sun Tzu seorang ahli strategi militer kuno ya dari Tiongkok, tetapi pemikiran-pemikirannya masih sangat relevan, bahkan di dalam manajemen perang West Point dari Amerika Serikat dipakai buku wajib. Jadi kami mengambil ada beberapa pemikiran yang kira-kira bisa nanti adik-adik bisa jadikan renungan. Yang pertama, kenali dirimu dan kenali lawanmu. Kalau kita melakukan suatu proses pertarungan atau kompetisi, maka yang syarat yang harus kita ketahui adalah kenali dirimu dan kenali lawanmu. Sun Tzu mengatakan, apabila Anda mengenali diri Anda sendiri, bahwa kemampuan saya di sini, kelemahan saya di sana, kemudian
lawan itu begini, kekuatannya apa, dan sebagainya, maka Anda akan memenangkan 100 kali pertempuran. Itu yang disebut dengan pandangan dari Sun Tzu. Kenalilah dirimu, kenalilah lawanmu, maka Anda akan memenangkan 100 kali pertempuran. Pemikiran Sun Tzu yang saya coba adopsi, saya berikan pada adik-adik sekalian. Kemenangan terbaik adalah kemenangan tanpa pertempuran. Jadi artinya sepanjang kita dengan diplomasi kita bisa, dengan berkomunikasi kita bisa menyelesaikan masalah, dengan pendekatan-pendekatan kita menyelesaikan masalah, itu jauh lebih berarti kemenangan kita daripada kita menang setelah bertempur habis-habisan. Jadi dalam segala hal, dalam pertempuran fisik maupun di dalam kita berkompetisi maupun permasalahan-permasalahan di internal keluarga kita. Jadi oleh karena demikian maka mari saya mengimbau kita menghormati kemenangan yang terbaik adalah kemenangan yang tidak melewati pertempuran. Artinya kita mengedepankan diplomasi. Dalam segala hal, adik-adik sekalian, kita harus proaktif. Jadi kita harus ada sesuatu kita cepat tampil di depan. Tampil membantu menyelesaikan masalah. Terhadap masalah-masalah yang terjadi maupun yang akan terjadi. Itu adalah sikap-sikap proaktif. Apa itu tidak cukup? Tidak. Tidak cukup tampil di depan, tetapi kita tidak mempunyai kreasi proaktif, tapi kita harus selalu inovatif. Orang inovatif itu pasti dasarnya adalah memahami ilmu pengetahuan, mempunyai pengalaman. Oleh karena demikian, adik-adik sekalian, di dalam keseharian harus proaktif, berani proaktif, harus tampil inovatif, dan yang ketiga adalah berani mengambil risiko. Jadi ini adalah bagian dari ciri-ciri seorang entrepreneur. Tidak ada artinya kita proaktif, kita memahami suatu persoalan, kita akan tampil menyelesaikan, kemudian dengan kreasi kita, tapi kita tidak berani melakukan. Jadi kira-kira itu ya yang menjadi pemikiran-pemikiran kami dalam waktu yang singkat ini. Dan sudah tentu saya lebih berharap adalah nanti ada diskusi tentang apapun kaitannya dengan materi ini. Tidak perlu dengan yang baik-baik saja, yang tidak baik pun tidak apa, karena kita hakikatnya adalah masih dalam proses belajar. Dan sudah tentu proses belajar ini melahirkan hal-hal yang baru, kita harapkan, kemudian hal-hal yang berguna bagi masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti. Ini pertanyaannya luar biasa semua dari para mahasiswa dan ibu dosen, Ibu Nuning. Jadi kira-kira 10 hari yang lalu ya, beliau mewawancara saya dalam rangka disertasi beliau. Nah kemudian dari hasil pemilu ini apa sih yang diharapkan? Kalau menurut pendapat hasil pemilu 2024 yang diharapkan, pemilu dilaksanakan dengan demokratis, outputnya adanya keseimbangan politik di Bali maupun di Indonesia, khususnya di Bali. Kenapa? Karena hakikat dari pembagian kekuasaan ini adalah ada eksekutif, ada legislatif, ada yang melaksanakan, ada yang mengontrol. Kalau misalnya keseimbangan sosial politik itu tidak terwujud, terjadi mayoritas tunggal seperti sekarang ini, maka hakikat pembagian kekuasaan ini tidak berjalan. Yang melaksanakan tidak bisa dikontrol oleh yang seharusnya mengontrol. Kenapa tidak bisa melaksanakan? Contohnya, misalnya bupatinya adalah dari partai A, yang kebetulan adalah ketua partai A. Anggota DPR-nya mayoritas dari partai A tersebut. Bagaimana dia mengontrol bupati itu? Oleh karena demikian maka
upaya mewujudkan keseimbangan kekuatan sosial politik ini adalah menurut saya adalah suatu hal keniscayaan. Kalau ingin membangun masyarakat dan masyarakat demokratis ini akan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, siapa yang berhak atas itu? Yang berhak adalah pemilih, masyarakat. Ini pertanyaan khusus syarat. Kalau di Golkar ya, di Golkar, karena ini pertanyaan kepada kami selaku ketua Golkar, itu sangat mudah. Jadi untuk menjadi anggota, jadi melalui website kami atau langsung datang ke DPD Golkar di Jalan Surapati. Sekarang sejak tahun 2020 sejak saya jadi ketua, sebelumnya hanya tercatat 14.000 anggota, sekarang sudah masuk sekitar 70.000 anggota. Statusnya aktif, artinya anggota yang mendaftarkan diri, bukan didaftar. Jadi kami sangat menyambut gembira, termasuk sebagian besar, sebagian adalah dari kalangan generasi muda, termasuk para mahasiswa. Karena memang kami sekarang ini, kepemimpinan kami lebih mengedepankan Golkar atau partai lain adalah partai politik. Tetapi yang kami kedepankan adalah politik kesejahteraan. Politik kesejahteraan artinya terkait dengan pertanyaan tadi, ada pertanyaan tentang tentang positioning, pemahaman tentang positioning diri sendiri maupun positioning tentang lawan. Kami sadar betul di Bali ini Partai Golkar adalah bukan partai pemerintah. Sebagai bukan partai pemerintah, ya kita harus mengedepankan kreativitas yang tidak sama dengan yang dilakukan oleh partai pemerintah. Di dalam dunia marketing itu disebutkan dengan nilai-nilai pembeda. Nilai pembeda. Suatu produk akan bisa dilirik oleh calon pembelinya atau apabila dia mempunyai nilai pembeda dengan produk lain. Oleh karena itulah kami lebih banyak mengedepankan politik kesejahteraan. Kami memberikan bantuan 70.000 bibit alpukat jenis ekspor kepada para petani. Minggu depan ini kami bentuk koperasi yang sudah terdaftar sekitar 180 koperasi, dan kami juga sudah tanda-tangani kerjasama dengan penyalur tenaga kerja kapal pesiar dan tenaga kerja luar negeri, termasuk juga dengan tenaga-tenaga Persatuan Perawat Indonesia Bali. Kerjasama ini kami akan dukung dengan koperasi yang kami bentuk, ya, di mana kami dapatkan permasalahan mereka banyak tidak bisa berangkat karena tidak punya biaya, sekitar biaya 15 sampai 25 juta, dan koperasi inilah yang kami segera luncurkan. Dan Astokare kami bentuk koperasi dengan melibatkan masyarakat umum, bukan internal Golkar saja, sehingga responnya luar biasa. Kami wajibkan dia simpanan pokok 2 juta, semakin banyak tertarik, dan kita berharap tenaga kerja kita di mana pasca COVID ini pemulihan tentang penyerapan tenaga kerja, pengangguran masih cukup tinggi, bisa diatasi bersama-sama. Begitu juga kami membentuk namanya Bali Entrepreneur Academy yang sudah berjalan 4 kali angkatan, dan ini pesertanya kebanyakan mahasiswa dan para pengusaha-pengusaha pemula, dan terus akan kita kembangkan. Sehingga dengan demikian kita mempunyai nilai pembeda dibandingkan dengan yang lain. Begitu juga kepada tentang calon juga, kami sekarang akan beri kesempatan kepada kaum milenial, generasi muda. Bahkan ada datang hari ini salah satu dari mana itu ya, Dek Nanda itu mana dia? Ini kaum yang nanti kami calonkan juga mewakili Tabanan ya, Tabanan. Jadi kalau ada yang lain generasi muda juga kita akan berikan kesempatan, karena masa depan bangsa ini adalah sangat tergantung dari generasi muda. Nah, kemudian kaitannya dengan bagaimana politik kampus ya, apakah ada korelasi dengan politik di luar kampus, apakah itu di masyarakat maupun di pemerintahan? Sangat terkorelasi. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya juga posisinya sama dengan adik-adik sekalian pada tahun 1977 sampai
1982. Saya adalah aktivis kampus di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, senat mahasiswa istilahnya pada saat itu. Kemudian setelah itu bekal-bekal yang saya dapat di dalam pergaulan organisasi di kampus ini sangat bermanfaat kami terapkan di dunia masyarakat, sehingga kami bisa masuk di organisasi kemasyarakatan pemuda. Jadi pada saat itu, sehingga tahun 91 saya dipercaya menjadi ketua KNPI Provinsi Bali. Jadi itu adalah dasarnya adalah pengalaman kami di kampus. Kemudian kami masuk di HIPMI dan akhirnya terrekrut di Partai Golkar. Tahun 92 saya waktu itu masih berusia 34 tahun, dipercaya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Bali yang pertama kali. Itu bekalnya semua adalah dari kampus, dari ketika saya mahasiswa. Saya mengakui sepenuhnya itu. Jadi apa yang terjadi proses persaingan di dalam pemilihan senat mahasiswa, kemudian bagaimana kita merekrut teman-teman untuk mencari dukungan dan sebagainya, itu adalah proses belajar yang sangat efektif untuk ke depan. Dan pada hakikatnya, saudara-saudara, adik-adik ini adalah mempelajari ilmu politik. Ilmu politik itu hakikatnya kan ilmu mempengaruhi perilaku. Betul nggak? Betul adik-adik? Jadi itu, terima kasih.